Selamat pagi. Kemarin ketika saya membawa beberapa sirih marble ke kios, ada yang tanya. Malam sebelumnya kan saya propagasi itu, potong-potong sirih, kemudian untuk ditanam kembali. Dan kemarin saya bawa sirih yang agak besar buat contoh masteran. Nah, ini salah satu contohnya yang masih ada di rumah, di panjangnya sekitar 30 cm. Ya. Bagaimana cara perbanyakannya? Kebetulan kemarin karena keterangan gambar dan saya posting di Facebook, banyak yang nanya, itu akarnya akar air atau akar yang udah jadi? Ya, gitu kan. Jadi untuk sirih marble ini ya, kita hari ini membahas sirih marble. Itu saya biasa mencacah untuk mencacah dua bagian. Jadi ada yang saya ambil pucuknya. Ya, ini kebetulan kemarin yang saya ambil. Saya biasa ambil pucuknya saja atau saya cacah satu per satu daun per satu daun. Jadi kita lihat dulu seperti halnya ini ya, kita lihat. Oke, ini kalau mau panen pucuk, jadi kita cari yang pucukan sudah ada sedikit akarnya ya. Ini ada 1 2 3, ini ada 3 daun, dan biasanya itu di bagian ujungnya ada akarnya ya. Ini udah ada akarnya. Ini adalah anak dari batang yang menjuntai di bawahnya sini ini. Jadi kalau punya sirih yang panjang, ya udah ditanam aja semuanya, semua bagian batangnya di dalam tanah. Nah, walaupun dia menjuntai panjang gitu, kita tanam, nanti akan tiap-tiap ruasnya akan keluar mata tunas baru. Ini mata tunas baru ya, yang kemarin saya panen ini sebelahnya ya. Ini nah, mata tunas baru ini nanti setelah keluar, dia kecenderungannya akan pasti keluar akarnya ya. Ini keluar akarnya, kita potong di bagian ujungnya sini. Nah, jadi kita dapati pucukan. Ini kebetulan atasnya rusak, ini kemarin saya panaskan, dan dari tempat teduh langsung saya panaskan, dan ada beberapa yang rusak seperti ini. Nggak apa-apa, nanti kita tunggu daun baru selanjutnya dan akan bagus. Nah, ini ada akarnya sedikit aja, nggak terlalu banyak. Ini nanti yang bisa kita tanam, dan setelah tumbuh daun baru nanti bisa untuk dijual ya. Oke, kita ke sana. Ada satu lagi yang bagaimana sih kok bisa potong-potong satu daun kita tanam per daun. Nah, yang biasanya saya tanam untuk satu daun itu adalah yang ini ya. Ini tadi kebetulan udah saya ambil. Ini sebelumnya menjalar di tanah, jadi panjang sekali ya. Ini ada 1 meter lebih. Seperti inilah. Ini kalau menjalar di tanah, nanti akan dia tumbuh banyak akar-akar di tiap ruas. Jadi di setiap ruas ini nanti ada daun, batang, dan akar. Seperti ini yang bisa kita potong, kita cacah per daun. Ya, contohnya gini. Ini ya, oke. Ya, ini. Nanti dari setiap ini akan tumbuh dari sini tunas baru. Nah, ini kebetulan ada yang sekarang sudah siap kita panen, kita pindahkan kembali. Nanti ini kita cacah semuanya. Oke. Gini. Ini setiap ruas, ini nanti bisa jadi individu baru ini. Nah, bahkan yang tidak ada daunnya pun, kalau kita cacah nanti pasti akan keluar. Nah, ini. Jadi seperti ini pun juga nanti akan jadi tanaman baru.
Nah, biasanya kalau terlalu kecil gini saya kasihan, jadi karena ruasnya terlalu pendek ya. Nah ini kan terlalu pendek. Ini contoh aja, ini tadi saya potong. Biasanya tidak, nanti saya ada beberapa ruas saya jadikan satu. Oke. Ini kita kumpulkan dulu yang sudah kita potong-potong ini. Nanti ini kita tanam secara koloni. Oke ya. Oke, ini kita simpan dulu. Setelahnya ini nanti kita tanam secara koloni ya. Oke, kita lanjutkan dengan penanamannya. Jadi kalau kita mau menanam pucuk itu seperti ini tadi. Ini langsung kita tanamkan di dalam satu pot. Nah, kenapa satu pot langsung? Karena dia sudah sempurna, rata-rata sudah sempurna. Ada tunas produktifnya ini nanti yang akan tumbuh daun baru. Ada batang, ada akar. Ya ini. Dah. Ini nanti kita tunggu waktu seminggu, dia akan tumbuh menjadi tanaman baru yang siap untuk dijual. Jadi kalau mau ada yang adopsi ya itu udah siap. Ini pun juga sama, kalau yang baru kita potong tadi kita tunggu 3 mingguan. Kemudian kita pindahkan ke pot baru. Dan setelah pemindahan ini nanti baru seminggu ya aklimatisasi, kita adaptasikan ke ruang terbuka yang lebih panas tentunya, nanti baru siap untuk dijual ya. Nah, untuk menyiapkan medianya waktu penanaman koloni, kalau masalah wadah kita bisa pakai wadah apapun ya. Bisa polybag, bisa pot, bisa planter bag, apapun bisa lah. Tapi di sini saya pakai ini kebetulan yang tersedia aja. Ini ceting kalau bahasa Jawanya. Nah, kita isi dulu. Media yang saya pakai ini percampuran antara kompos sama sekam bakar yang halus. Kebetulan ini limbah open padi. Ya, ini perbandingan 1 kompos 2 sekam. Kemudian yang ini tadi, nah, batang-batang tunggal ini kita tanam. Oke. Nah, baik ini pun juga bisa nanti kita tanam jadi satu, nanti akan berakar, berbatang dan berdaun. Nah, biasanya kalau sudah satu baris saya tutup sama tanah, baru di depannya lagi kita isi.
mungkin ada yang tanya kenapa kok harus koloni ya. Ini hanya untuk menghemat tempat saja. Jadi satu batang yang panjang tadi, kalau ini misal satu pohon, satu potongan kita tanam di satu pot, walaupun kita udah pakai pot yang terkecil, saya biasa pakai pot diameter 12 ini nanti akan banyak menghabiskan tempat ya. Jadi ini potongan-potongan ini kita kolonikan, kita jadikan satu, kita tanam. Oke. Nah, udah, kalau sudah selesai gini, kita tempatkan di tempat yang teduh. Ya, kita taruh di tempat yang teduh. Kurang lebih ada 2 minggu, 2 sampai 2 minggu nanti dia udah berakar, udah sehat, tapi belum bertunas. Tunasnya akan muncul setelah sekitar 2 minggu lebih. Nah, yang ini, yang terakhir kemarin ini lah, yang kalau ini beda, ini langsung saya pot ukuran 12 juga, rata-rata 4-5 daun, karena ini pucuk. Kalau pucuk dia akan lebih cepat hidupnya. Jadi seminggu saja ditempatkan teduh, nanti akan ada akar baru dan rata-rata ada tunas baru. Nah, kalau yang bijian tadi seperti ini kurang lebih 1 bulan. Oke, kita bongkar satu ya. Kita bongkar banyak juga nggak apa-apa. Ini udah waktunya. Ya, ini. Nah, di sini. Nah, ini seperti ini. Jadi awalnya tunas 1, kemudian dia akan bercabang. Ya. Ini ada batang, akar, daun. Dari 1 daun nanti akan hidup, bercabang, dan tambah 1 daun lagi. Ini kalau tempatnya terlalu teduh dan penataannya rapat, kemudian ini ya teduh, rapat, dan terlalu lama di sini. Ini jadinya gini, batangnya terlalu panjang. Kalau di tempat yang lebih terang, katakanlah 1 ditanam 1 gitu, pakai pot, nanti batang yang ini, batang barunya tidak akan sepanjang ini. Ya, ini sudah hampir 1 bulan ini. Nah, ini udah jadi individu baru, nanti bisa kita panen, kita bongkar dari koloni, dan kita tanam di pot masing-masing. Jadi satu tanaman, 1 pot. Oke. Nah, jadi ini lebih menghemat tempat, banyak pohon dalam 1 wadah. Nah, nanti wadahnya ini sebetulnya tumpang sari karena ini tanaman lain yang sudah saya potong. Jadi ini daripada tepi-tepinya nganggur ya, kita titipkan ini. Nah, ini hasil panennya. Oke. Jadi kalau kita mau lihat satu persatu, ini semuanya adalah 1 batang. 1 batang, kemudian ada 1 daun. Memang kalau kita mau mencacah kecil, dia akan keluar batang baru yang jauh lebih kecil daripada batang pokoknya. Jadi ini ada batang pokoknya sekian, ini ukurannya hanya setengahnya dari batang pokoknya. Jadi seperti gambar awal tadi, kalau kita mau menghasilkan daun yang besar, yang super sampai 50-60 cm, ya itu harus dari batang yang lebih gede. Dan kalau mau lebih gede lagi, perbanyakannya dari pucuknya. Jadi yang seperti yang tadi itu dari pucuknya, nanti daun barunya minimal akan sama dengan daun sebelumnya.
Kalau dari potongan gini daunnya akan lebih kecil. Oke. Nah, sekarang yang ini kita pindah ke pot masing-masing. Nah, sudah selesai. Sekarang tinggal yang kecil-kecil ya. Tadi yang ini tadi kebetulan ketemu untuk yang ditanam batang. Ini sebelumnya nanam batang tanpa daun pancing istilahnya. Nah, dia akan keluar kecil. Jauh lebih kecil daripada batang daun-daun baru yang ini, katakanlah ini ya. Daun baru yang muncul tanpa adanya daun pancing akan menjadi lebih kecil. Begitu pula batangnya. Jadi prinsipnya ketika batang besar dengan daun yang kecil, dengan daunnya itu akan menghasilkan batang baru yang lebih kecil, berikut juga batangnya. Jadi kalau misal teman-teman mau membuat daun super, daun jumbo, ya sudah. Memang satu, menanamnya harus di tanah. Maksudnya sih supaya nutrien yang tersedia lebih banyak. Sehingga dengan nutrien yang tersedia lebih banyak, nanti batangnya semakin ke atas akan semakin membesar. Nah, ini tadi yang kemarin kita tanam batang saja. Ini tumbuhnya daunnya kecil. Ya, sangat kecil. Ini yang kemarin kita tanam tanpa daun pancing. Ini batang dan daunnya yang tumbuh kemudian kecil. Nah, ini tentu saja tidak bisa kita pindah langsung ke pot. Ini kita tanam kembali. Berikut saya campur jadi satu dengan batang-batang yang tadi baru kita panen ya. Ini kita campur dengan batang-batang yang tadi kita panen. Oke, kita tutup sedikit dulu supaya akarnya tidak menumpuk ya. Jadi kalau akar menumpuk dengan akar, nanti dia pertumbuhannya kurang optimal. Oke, ini yang dulu kita tanam batangnya saja, jadinya kecil. Jadi lebih lama ya teman-teman ya. Kalau kita mau menanam sirih-sirian ini tanpa adanya daun pancing itu jauh lebih lama. Kalau di sirih marble 1 bulan cukup. Kalau di monstera lebih lama lagi. Di arowana yang lain juga kayak gitu. Oke, udah. Ini batang kecil gini nanti bisa tumbuh jadi individu baru. Oke. Daun jangan sampai tertanam, terpendam karena dia nanti bisa busuk. Kalau batang nggak masalah. Oke, dah finish pekerjaan kita pagi hari ini. Ini nanti akan kita adaptasikan. Biasa saya siram sama air cucian beras, itu cukup mengandung vitamin B, dan setelah seminggu nanti siap jual. Ya, seperti yang tadi saya bilang, kalau kita mau bikin daun besar, kita menanamnya juga dari batang yang besar. Ini contohnya. Ini awalnya sekian ya. Awalnya ini sekian ukurannya. Oke, kemudian tanam di tanah, dia merambat, semakin naik semakin besar. Ya, semakin naik semakin besar ya ukuran pembandingnya. Tetapi kalau dari daun kecil, dari batang kecil, daunnya juga akan kecil. Kemudian dia ini nanti juga sama aja. Ini semakin tinggi nanti juga batangnya akan semakin membesar. Jadi kalau mau mencari pokok induk untuk membuat daun besar, ya cari aja yang batangnya besar. Ini. Oke. Ini sudah 60 cm yang paling atas. Lebih 2 kiloan lebih.
Oke, terima kasih. Selamat mencoba.